Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Trikustanti Rahayu dan saat ini saya aktif sebagai dosen di jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Musamus Merauke. Beberapa hal yang akan saya sampaikan dalam video kali ini adalah yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, kemudian metode, lalu sistem penilaian, dan yang terakhir adalah rekaman video pembelajaran. Adapun deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1 ini dilaksanakan di semester 1 dengan kode mata kuliah A0415503. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1 ini membahas tentang konsep dasar algoritma dan pemrograman. Mahasiswa akan belajar tentang bagaimana memahami suatu permasalahan, kemudian menentukan langkah-langkah pemecahan masalah yang logis dan sistematis dengan memperhatikan kaidah-kaidah penyusunan algoritma yang tepat. Selain itu, mahasiswa juga akan mengimplementasi algoritma yang telah disusun ke dalam bahasa pemrograman Pascal melalui praktek dasar pemrograman yang meliputi pengenalan terhadap assignment dan expression, dan juga teknik pengendalian program dengan logika perulangan menggunakan for, while, dan repeat. Kemudian ada perulangan bersarang atau nested loop, dan yang terakhir adalah logika percabangan dengan menggunakan if dan case. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah mahasiswa menguasai konsep dan teori dasar algoritma dan pemrograman. Kemudian mahasiswa memahami kaidah-kaidah penting dalam menyusun algoritma. Kemudian mahasiswa mampu merancang algoritma dari permasalahan sederhana. Kemudian mahasiswa mampu menyajikan algoritma dengan menggunakan simbol standar yang telah disepakati. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu membuat program menggunakan bahasa Pascal. Selanjutnya adalah metode yang saya gunakan di kelas, yaitu ada metode ceramah, diskusi, dan praktek. Metode ceramah yaitu saya menyampaikan materi dengan mempresentasikan teori terlebih dahulu menggunakan PowerPoint dan whiteboard. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan diskusi, yaitu mahasiswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan kelompok atau dengan teman di sebelahnya. Dan juga mahasiswa dapat berdiskusi dengan saya sebagai dosen, atau mahasiswa dapat menyampaikan pertanyaan di kelas. Kemudian metode yang berikutnya adalah praktek, yaitu mahasiswa dapat mempraktekkan secara langsung membuat program menggunakan kasus-kasus yang telah disiapkan pada lab algoritma dan pemrograman di jurusan Teknik Informatika. Interaksi dengan mahasiswa tidak hanya dilakukan di kelas, tetapi juga melalui Google Classroom, WhatsApp Group, dan juga melalui email. Kemudian materi yang disampaikan pada mata kuliah algoritma dan pemrograman ini adalah yang pertama pengantar algoritma dan pemrograman, kemudian notasi algoritma, lalu bahasa pemrograman Pascal, lalu assignment dan expression, lalu perulangan for, perulangan while, perulangan repeat until, perulangan bercabang atau nested loop untuk for, while, dan repeat, dan yang terakhir percabangan menggunakan if dan case. Untuk komponen penilaian, saya menggunakan beberapa komponen dengan komposisi sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran 10%, kuis 15%, tugas 15%, UTS dan UAS 30%. Dan yang terakhir adalah video rekaman pembelajaran. Video ini adalah video pembelajaran online dengan menggunakan Zoom dengan metode ceramah dan diskusi. Demikian penjelasan PDD UKT-PT atas nama Trikustanti Rahayu, dan atas perhatiannya saya sampaikan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pertemuan kali ini pertemuan yang kedua ya. Jadi setelah kemarin kita sudah mempelajari atau kita sudah bertemu untuk menyepakati terkait kontrak kuliah maupun
mata kuliah algoritma dan pemrograman ini seperti apa. Jadi apa yang akan kalian pelajari selama 1 semester ke depan. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Ibu share screen ya. Hari ini kita akan membahas terkait pengantar algoritma dan pemrograman. Nah, di sini capaian pembelajarannya, apa yang akan kalian pelajari adalah kalian akan memahami dan mampu menjelaskan terkait konsep dasar algoritma. Jadi, apa itu algoritma, kemudian bagaimana algoritma itu bisa nanti setelah satu pertemuan di awal ini kalian bisa menjelaskan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah kalian juga mampu membuat algoritma dari permasalahan yang sederhana, gitu ya. Jadi ini yang akan kita lakukan hari ini, diawali dengan pemahaman terkait algoritma. Jadi algoritma ini kalau kalian lihat di sini ada gambar terkait permasalahan, kemudian ada algoritma, lalu ada program komputer dan ada solusi. Nah, jadi algoritma ini yang kita gunakan di sini adalah algoritma yang terkait dengan bidang kita, yaitu teknik informatika ya. Jadi output kita sudah jelas pasti adalah sebuah perangkat lunak atau program atau aplikasi ya. Nah, di sini algoritma itu tempatnya di mana? Jadi algoritma itu dia ada di tahap yang kedua ya. Kalau dilihat dari gambar ini dia ada di tahap yang kedua. Oh ya, sebelumnya mungkin kalian bisa melihat apa namanya materi ini ada di buku ajar yang sudah Ibu bagikan ya. Silahkan dibuka buku ajarnya di bab pertama terkait pengantar algoritma dan pemrograman. Sama, apa yang ada di dalam buku itu yang Ibu sampaikan di PPT ini. Jadi bisa sambil melihat, sambil membuka di bukunya, diperhatikan apa yang Ibu sampaikan di sini. Oke, kita kembali ke slide. Jadi dari gambar ini sudah jelas tadi bahwa output kita nanti adalah sebuah perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini kita kembangkan dari sebuah permasalahan yang kita identifikasi di awal. Ya, jadi dari permasalahan yang kita temukan, yang ingin kita selesaikan, kita dapatkan di real life. Nah, ini kemudian kita buatkan algoritmanya. Jadi algoritma ini dia ada di awal ketika kita ingin mengembangkan suatu perangkat lunak. Ya, jadi tahapan yang kedua kalau kita lihat di sini ya. Jadi algoritma ini bukan programnya. Jadi algoritma ini hanya tools atau acuan bagi kita untuk kita mengembangkan program ke depannya. Jadi algoritma ini berisi tahapan-tahapan. Jadi kalau kita lihat di atas ini ada penjelasannya bahwa algoritma ini adalah langkah-langkah penyelesaian masalah yang kemudian nanti kita implementasikan dengan bahasa pemrograman ya. Jadi dari algoritma lalu kita implementasikan ke dalam bahasa pemrograman, ke dalam program komputer menggunakan bahasa-bahasa pemrograman tertentu ya. Kemudian setelah itu baru kita dapatkan suatu output berupa perangkat lunak atau aplikasi gitu ya. Jadi algoritma ini kita susun menggunakan bahasa yang umum. Jadi bukan bahasa programnya atau bukan bahasa, kalau misalnya kita di sini kan kemarin Ibu sudah bilang ya, Ibu sampaikan bahwa untuk praktek nanti kita akan menggunakan bahasa Pascal. Jadi algoritma itu tidak menggunakan bahasa yang khusus, bahasa Pascal atau bahasa C atau bahasa pemrograman lainnya, tetapi dia masih menggunakan bahasa yang umum. Dan algoritma juga tidak bergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan. Jadi apapun bahasa pemrogramannya, algoritmanya itu boleh menggunakan bahasa apa saja. Ya, jadi jelas ya di sini algoritma itu posisinya ada di mana, kira-kira jelas ya. Jelas, Bu. Oke. Nah, kemudian di sini ada beberapa pengertian terkait algoritma. Nah, yang pertama ini, algoritma ini adalah urutan langkah-langkah yang logis dan terbatas. Jadi,
algoritma yang kita susun tadi langkah-langkah ya. Nah, langkah-langkah atau tahapan-tahapan ini harus logis. Harus logis artinya dia eh, sesuai dengan logika ya, logika berpikir manusia itu seperti apa? Itu logis, harus logis, tidak sesuatu yang tidak masuk akal gitu. Jadi kalau misalnya eh, kenapa ada A, eh, pasti ada penyebabnya apa dan harus logis gitu. Kalau misalnya kita dapatkan outputnya misalnya 4, nah kita harus logis nih, harus jelas langkahnya. Kenapa bisa dapat 4? Apakah 1 tambah 3 atau 2 tambah 2? Itu kan logis. Bisa apa saja tetapi harus logis gitu. Tidak mungkin 4 hasilnya tetapi yang kita jumlahkan adalah 2 tambah 5 misalnya. Itu tidak logis. Nah itu yang contoh yang tidak logis gitu ya. Dan kemudian bahwa langkah ini harus terbatas. Terbatas artinya algoritma itu tahu kapan harus berhenti gitu. Dan digunakan atau algoritma ini disusun untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Jadi ada hal yang ingin diselesaikan. Yang kedua adalah dalam bentuk perintah. Jadi berupa komen. Komen perintah agar komputer itu bisa melakukan apa yang kita inginkan. Jadi algoritma ini kita tujukan untuk komputer kita. Jadi yang mengeksekusi nanti adalah komputernya. Yang misalnya kita mau dapatkan inputan, ya kita bilang komputernya bagaimana dia mendapatkan inputan itu. Kemudian kita mau inputan ini diproses, nah kita arahkan komputernya, kita komen, kita perintahkan untuk bisa memproses inputan tadi sampai mendapatkan output yang kita inginkan. Gitu ya. Kemudian ini ada pengertian lain dari algoritma dari si Munir. Ini salah satu penulis buku yang terkenal di bidang informatika. Banyak sekali buku dari Pak Munir ini. Jadi algoritma ini adalah urutan langkah-langkah yang logis, sistematis. Sistematis artinya dia tidak lompat-lompat gitu, harus berurutan, sistematis gitu ya. Dan digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Sejarah algoritma. Dari mana kata algoritma itu? Ya. Jadi algoritma ini berasal sebenarnya itu dari bahasa Arab ya, atau algoritm. Jadi dari kata Arab algoritm yang artinya proses menghitung menggunakan angka Arab. Nah, orang yang menghitung menggunakan bahasa Arab ini angka Arab ini disebut algoris. Nah, eh, algoritma ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan dari Arab. Nah, bukunya yang dia gunakan adalah buku pemugaran dan pengurangan atau Al-Jabar wal Muqabbalah. Al-Jabar itu juga dari kata Arab gitu ya. Al-Jabar ya, sekarang sudah banyak digunakan eh, di seluruh dunia. Kata Al-Jabar itu sudah umum sekarang ya. Kemudian kalau dalam Indonesia kita sebut sebagai algoritma, gitu ya. Nah, ini sejarah algoritmanya. Nah, kemudian selanjutnya algoritma ini bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya yang paling mudah adalah ketika kita ingin memasak mie instan. Ya, ini umum ya, ini umum. Artinya algoritma itu tidak hanya digunakan dalam eh, bidang ilmu informatika saja, tetapi algoritma ini sebenarnya hal yang umum gitu ya. Jadi contohnya kita menggunakan atau kita mau memasak mie instan, maka yang kita lakukan atau kita siapkan bagaimana supaya memecahkan permasalahan memasak mie instan ini, algoritmanya adalah seperti ini. Tadi langkah-langkah ya, algoritma itu diingat lagi bahwa algoritma ini adalah langkah-langkah. Jadi langkah-langkah untuk memasak mie instan. Nah, pertama harus ada start dan end-nya. Kapan memulai dan kapan mengakhiri. Tadi harus jelas ya, terbatas ya. Langkahnya harus terbatas. Jadi kapan memulai dan kapan mengakhiri. Jadi dimulai dari kita persiapannya apa? Siapkan 1 bungkus mie instan dan air gitu. Jadi ini sebagai inputannya. Kita harus menyiapkan ini. Ini ada 1 bungkus mie instan dan ada 200 ml air. Kemudian kita proses, ini sudah masuk ke daerah proses nih.
masak air hingga mendidih. Ini adalah prosesnya. Kemudian masukkan mie instan. Ini juga proses yang berikutnya. Sampai kita tunggu 5 menit itu pun adalah bagian dari proses. Nah, setelah apa namanya ditunggu 5 menit, nah ini baru kita dapatkan outputnya. Kita angkat lalu kita sajikan. Nah, ini adalah outputnya. Sudah jadi nih. Sudah jadi mie-nya. Dan langkah-langkah ini harus sistematis. Nggak bisa kita lompat-lompat gitu. Kita siapkan satu bungkus mie instan dan ini, lalu kita tunggu 5 menit. Nah, ini tidak jadi. Kalau kita tidak ikuti langkah-langkahnya, ya kita tidak bisa mendapatkan output yang sesuai kita harapkan. Gitu ya. Contoh berikutnya, ini masalah klasifikasi. Jadi, ketika kita ingin mengatur pakaian ke dalam lemari atau kita ingin eh, melipat pakaian, memasukkan pakaian ke dalam lemari. Nah, di sini sama seperti tadi, jadi harus tahu kapan memulainya, kemudian kapan selesainya. Ya, pertama harus ada awal dan berakhirnya kapan, kemudian kita lihat inputan kita apa. Untuk bisa melipat atau mengklasifikasikan pakaian ke dalam lemari, tentu kita perlu pakaiannya dulu kan. Jadi data kita atau inputan kita sudah jelas pasti adalah baju yang akan dilipat misalnya. Bajunya belum dilipat, jadi harus kita lipat dulu semuanya sampai selesai. Ya, jadi langkah-langkahnya adalah pertama siapkan baju, kemudian lipat semua baju sampai selesai, lalu kita pilih. Ada proses berikutnya adalah kita pilih nih antara mana yang baju kaos dan mana yang baju kemeja. Nah, setelah itu ada tambahan, ada kondisi yang kita siapkan di situ. Jadi untuk bisa mengklasifikasi atau memilah antara baju kaos dan kemeja, kita buat di sini ada kondisinya. Jadi jika ini adalah baju kaos, ya, jika ini adalah baju kaos, maka letakkan di tumpukan baju kaos. Nah, jika ini adalah baju kemeja, maka letakkan di tumpukan baju kemeja. Ini kalau untuk masalah sehari-hari, untuk melipat baju, yang melipat baju adalah kita, kan kita pasti tahu nih, kita tahu mana yang modelnya baju kaos itu seperti apa, kita sudah tahu. Nah, yang berupa kemeja itu seperti apa? Nah, kita sudah bisa langsung membedakan. Nah, masalahnya adalah ketika kita ingin mengimplementasikan ini, suatu masalah klasifikasi ke eh, bahasa pemrograman. Ketika kita ingin eh, membuat komputer itu memahami bagaimana bisa diklasifikasikan, apa parameternya, apa yang harus dia kenali sebelum dia bisa mengklasifikasikan yang mana baju kaos, yang mana baju kemeja. Jadi bedanya di situ. Kalau manusia kan kita udah langsung tahu nih, oh yang ini baju kaos, oh yang ini baju kemeja. Nah, tetapi kalau itu ingin kita eh, implementasikan ke dalam bahasa pemrograman atau kita ingin komputer itu supaya bisa melakukan klasifikasi, maka kan kita harus menyiapkan dulu selain inputannya datanya apa, kita juga harus mengasih tahu nih si komputernya eh, data ini, data yang mana yang termasuk di eh, kelas A atau data yang seperti apa yang masuk di kelas B. Nah, itu langkah-langkah itu yang harus kita jelaskan di dalam algoritma kita. Gitu ya. Itu perbedaannya. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari jelas gampang sekali kalau kita sebagai manusia kita mau menyelesaikan permasalahan ini gampang. Tetapi kalau ini mau kita bawa ke dalam bentuk sebuah aplikasi yang bisa mengklasifikasikan sesuatu, nah itu harus kita eh, atur atau kita susun dengan baik langkah-langkahnya itu seperti apa. Langkah-langkah itu yang tadi Ibu sebutkan harus logis, harus sistematis, dan seterusnya. Nanti ada ciri-ciri sebuah algoritma yang baik itu seperti apa, itu nanti ada. Itu yang nanti harus kalian perhatikan di belakangnya. Nah, ini harus yang di awal ini kalian memahami dulu algoritma rutinitas yang dilakukan ya. Jadi pagi mungkin bangun tidur, nah terus setelah bangun tidur mandi, sarapan, berangkat ke kampus, udah selesai. Ini rutinitas artinya sekuensial saja, hanya tahapan satu selesai, tahapan satu selesai dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian ini adalah karakteristik algoritma atau apa yang perlu kita perhatikan ketika kita menyusun algoritma. Nah, kalau di sini ini sudah masuk ke dalam algoritma yang
yang mau kita bawa ke dalam bahasa pemrograman ya, atau yang mau kita implementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Ingat ya tadi algoritma itu posisinya dia setelah yang kedua ya, dia kalau di gambar yang di awal tadi, gambar yang pertama tadi, algoritma ini kan dia di kedua ya, tahapan yang kedua ya. Nah, dari setelah tahapan yang kedua itu dia akan diimplementasikan yang berikutnya adalah ke bahasa pemrograman. Nah, jadi sebelum membuat program, sebelum diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman ini, kita harus perhatikan hal-hal terkait algoritma. Terkait algoritma yang kita susun itu harus seperti apa, ya. Jadi untuk bisa dipahami oleh komputer, jadi kita pertama algoritmanya itu harus finiteness. Finiteness itu artinya harus berhenti setelah mengerjakan beberapa instruksi yang terbatas gitu. Jadi harus jelas kapan dia berhenti. Jadi kalau misalnya kita ingin mencetak nama mahasiswa, nah kita instruksinya itu harus jelas. Apa namanya? Komen kita atau eh, perintah kita untuk si komputernya ini kita harus jelas. Mencetak itu mencetak nama mahasiswa yang mana atau mencetak berapa mahasiswa begitu. Jadi jangan hanya mencetak nama mahasiswa gitu. Nah, itu kalau seperti itu kan dia komputer akan bingung gitu. Dia akan mencetak tetapi dia nggak tahu sebanyak apa gitu. Dia mencetak dan dia tidak bisa tidak tahu mahasiswa yang mana yang harus dicetak. Apakah semua angkatan atau apakah dari angkatan 2022 saja dan seterusnya. Begitu ya. Jadi harus jelas. Jadi harus eh, tahu supaya komputernya itu tahu kapan dia berhenti. Kemudian yang kedua adalah definiteness. Definiteness ini bahwa langkah atau perintahnya itu tidak boleh mengandung dua makna atau tidak boleh bermakna ganda dua atau ambigu gitu ya. Jadi misalnya kita kasih di perintah kita adalah cetak beberapa nama mahasiswa. Nah, ini beberapa ini kan tidak jelas. Komputernya itu tidak tahu berapa banyak. Dia tahu harus mencetak mahasiswa, tetapi dia nggak tahu berapa banyak yang harus dia cetak gitu. Jadi harus jelas. Misalnya kita langsung masukkan gitu, cetak 10 nama mahasiswa jurusan Teknik Informatika atau tambah lagi tahun 2022 atau tambah lagi. Jadi semakin jelas itu semakin semakin spesifik itu dia semakin paham gitu, semakin baik gitu ya. Semakin outputnya juga semakin jelas gitu, semakin baik gitu ya. Kemudian input dan outputnya terkait input, minimal dia harus punya inputan. Harus ada satu atau lebih inputan ya. Jadi nanti inputan ini yang nanti akan dia proses gitu. Kalau dia tidak punya inputan ya dia nggak tahu apa yang mau diproses gitu ya. Dan kemudian dia punya output atau keluaran gitu. Jadi eh, outputnya bisa satu atau juga bisa lebih. Nah, ya. Kemudian Iya, Bu. eh, output ini bisa berupa pesan ataupun besaran nilai yang eh, ada hubungannya dengan inputan gitu ya. Jadi bagaimana dia bisa dapatkan output ya tentu dari inputannya gitu. Jadi harus sesuai. Kalau tadi misalnya kita mau makan mie ya kita inputannya harus se satu bungkus mie gitu ya. Harus sesuai. Atau kalau misalnya kita mau mencetak mahasiswa, data mahasiswa 10 nama mahasiswa ya data kita juga harus data mahasiswa. Kita nggak bisa pakai data misalnya data eh, masjid begitu atau data penduduk atau data kelurahan dan lain sebagainya itu kan kita nggak bisa dapat output kita nggak sesuai gitu nanti komputernya malah yang bingung ya malah error gitu. Kemudian yang terakhir adalah effectiveness. Effectiveness adalah artinya kita memperhatikan nilai efektivitasnya. Harus sederhana, kemudian harus memperhatikan waktu eksekusi program, kemudian bisa menyelesaikan permasalahan pengguna. Jadi benar-benar gitu dia bisa menjadi solusi gitu dari permasalahan si penggunanya. Dan waktunya juga harusnya cepat gitu ya. Semakin cepat semakin bagus gitu. Tidak perlu
kalau misalnya di prosesnya itu ternyata butuh waktu yang lama, memorinya malah ngehang gitu ya. Nah, itu berarti dia tidak efektif gitu ya. Atau misalnya instruksinya itu misalnya hanya algoritma ya, tahapan-tahapan awalnya itu cuman misalnya dia hanya butuh 5 langkah misalnya bisa didapatkan outputnya ya 5 langkah itu. Atau kalau misalnya bisa lebih cepat ya lebih bagus gitu. Misalnya kita 3 langkah aja sudah bisa dapatkan outputnya ya itu lebih baik gitu. Aman? Oh, untuk algoritma kira-kira ada pertanyaan dulu nggak terkait algoritmanya? Aman? Aman ya? Aman Ibu. Oke ya, Ya kita Bu. lanjutkan dulu ya. Dan selanjutnya adalah pemrograman. Nah, pemrograman ini adalah atau program berasal dari bahasa atau kata program. Nah, program ini adalah sekumpulan instruksi, ya, perintah atau instruksi yang harus logis dan sistematis. Kemudian yang dimengerti oleh komputer, ya. Kemudian sehingga komputer ini bisa melakukan apa yang diinstruksikan agar bisa mendapatkan keluaran dan hasil yang diinginkan gitu ya. Jadi eh, kumpulan instruksi. Jadi program itu bukan cuma satu instruksi tapi ada beberapa instruksi. Jadi instruksinya banyak. Apa yang diinstruksikan yaitu yang tadi kita sudah buat dalam bentuk algoritma, itulah yang akan kita bawa ke dalam bahasa pemrograman. Jadi kita buat tahapan-tahapan itu menjadi instruksi yang kita berikan kepada si komputer kita agar bisa diproses, agar bisa menghasilkan keluaran seperti yang kita inginkan. Ya, ada bahasa pemrograman Pascal, kemudian ada Java, ya, yang kita akan gunakan untuk praktek di mata kuliah ini adalah menggunakan bahasa Pascal. Oke, nanti berikutnya bisa dikembangkan setelah dari bahasa Pascal. Mungkin kalian ingin di semester-semester berikutnya kan ada C, ada Java juga ya. Nah, nanti itu bisa dikembangkan dari Pascal yang kita pelajari di semester awal. Kemudian, nah ini adalah di tahun 2022 ini kita lihat ada banyak bahasa pemrograman, ada Go, HTML, PHP, SQL, C Sharp, C++, dan seterusnya sampai Python. Nah, di yang paling trending itu adalah yang Python, ya, yang paling banyak diminati. Nah, kalau yang paling banyak dicari di dunia kerja itu adalah yang Java. Nah, berikutnya adalah yang SQL. SQL ini terkait pengolahan data ya, basis data itu ya. Kemudian itu tadi untuk dari yang pertama. Nah, sampai yang udah terakhir ya ini rangkumannya ada algoritma. Ada pertanyaan tidak terkait algoritma sampai pada bahasa pemrograman. Jadi kalau tadi kita lihat capaian pembelajaran kita kan kita paham tuh algoritma itu seperti apa dan kita juga bisa membuat algoritma dari permasalahan yang sederhana. Ya, Saiful ya? Oke, Iya Bu. Saiful. Ya. Di sini saya akan menanyakan Bu, kira-kira bahasa pemrograman apa yang harus disiapkan dari saat ini hingga saat kelulusan nanti pas masuk di bidang pekerjaan itu kita bisa mendapat kerjaan yang baik eh, dengan pemrograman yang telah disiapkan dengan baik saat ini Bu. Yang oh Itu yang kita kira-kira bahasa pelajari pemrograman saat ini ya. apa ya? Ya, ya, Iya, ya. yang Baik-baik. Ya, jadi kalau kita lihat ya dari sini dari bahasa pemrograman yang populer itu sampai saat ini memang Python, Java itu masih mendominasi ya. Di kampus kan ada workshopnya, kemudian latihan ya. Jangan berhenti ketika satu mata kuliah itu sudah selesai, misalnya algoritma ya. Ini kan kita pakainya Pascal ya. Nah, jangan berhenti sampai di situ. Jadi Pascal itu hanya sebagai pengantar. Nah, nanti jadi tidak hanya dipelajari di kelas, tapi juga bisa eh, gabung di komunitas-komunitas online untuk yang mempelajari bahasa-bahasa yang
spesifik seperti ini misalnya. Jadi kita itu bisa update terus dengan perkembangan terkait bahasa pemrograman. Karena bahasa pemrograman ini kan juga berkembang ya. Python pun itu berubah berkembang setiap saat. Jadi ada library baru atau ada permasalahan baru, Python pun akan mengeluarkan atau beradaptasi dengan perkembangan gitu. Jadi kalian pun karena masih beberapa tahun ke depan ya. Jadi untuk mempersiapkan itu ya dari sekarang kalian juga harus mengikuti perkembangannya. Begitu ya. Gitu ya, Saiful ya. Iya, Ada lagi yang lainnya Bu. mungkin? Mau bertanya sedikit, Bu. Oh ya, boleh, boleh. Gimana Rahel? Eh, ini kan algoritmanya kita perdalam di jurusan informatika kan, Bu. Ya. Kira-kira itu algoritma memang cuma dipakai di jurusannya kita di informatika atau ada di lingkup lain lagi juga begitu, Bu? Mungkin kalau macam misalnya ada juga di lingkup yang lain, mungkin Ibu bisa kasih contoh gitu, Bu. Oh ya, baik. Mungkin itu saja sih, Bu. Ya, ya. Oke, Rahel. Jadi tadi Ibu sudah sedikit menyinggung ya terkait algoritma. Jadi sebenarnya itu algoritma ini hal yang umum gitu ya. Di algoritma itu kemudian menjadi penting ketika kita mau membangun atau mengembangkan sebuah perangkat lunak gitu. Selain di bidang informatika, bagian pendaftaran misalnya ya kita mau membuat SIM, nah di situ ada algoritmanya. Nah algoritma itu biasanya menampilkannya dalam menggunakan flowchart misalnya. Nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya bagaimana cara kita menyajikan algoritma. Jadi salah satu caranya adalah menggunakan flowchart. Nah ini flowchart sudah kita temukan di banyak tempat. Jadi misalnya kita mau membuat SIM, nah di situ ada caranya apa yang harus kita persiapkan gitu ya. Dari langkah setelah bawa misalnya KTP macam ya foto ya. Nah nanti setelah itu di bagian apa ke bagian apa itu juga merupakan algoritma gitu ya. Atau lagi misalnya di perpustakaan gitu, bagaimana cara kita mencetak atau membuat kartu anggota perpustakaan. Nah situ ada flowchart-nya. Nah itu juga adalah algoritma ya. Jadi itu eh, algoritma yang bisa kita temukan tidak hanya di bidang kita, tetapi di banyak tempat selain di informatika. Jadi gitu ya, Rahel ya, Rahel ya. Oke, baik. Ada lagi yang lainnya? Iya. Pertemuan berikutnya, ya, bagaimana cara kita menyajikan algoritma. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi pastikan kalian melihat RPS yang sudah Ibu bagikan di Classroom, kemudian juga buku ajarnya juga dibaca supaya ketika kita ada di kelas kita bisa membahas gitu ya. Jadi kalian sudah punya pandangan atau sudah punya kira-kira apa nanti yang akan kita bahas itu akan lebih mudah untuk dipahami daripada ketika tiba-tiba kalian masuk lalu Ibu memberikan suatu materi. Nah, silakan baca, silakan lihat di Google Classroom ya. Begitu ya, kira-kira ya. Absennya jangan lupa nanti di Google Form-nya silakan diisi. Baik, dari awal sampai akhir jika tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan sampai di sini dan selamat siang semuanya.